Katakan bahwa dia bagian dari Sayyid untuk ini tidak mudah. Karena apa? Kalau sudah ini adanya keraguan itu munculnya di atas 200 tahun, kita nggak punya referensi. Kalau masih kira-kira 80 tahun, 70 tahun masih ada orang hidup yang bisa dijadikan satu referensi di cross. Tapi kalau 200 tahun, bagaimana kita bisa tahu? Dan kita tidak berani mengadakan sesuatu yang memang sudah nggak ada asalnya. Nggak ada ini bisa berarti dulu pernah ada tapi nggak didata. Tetapi ya saat ini kita nggak ada, jadi kita nggak bisa mengadakan sampai perjalanan diantaranya Ahmad dan yang lain-lain, para ahli dari maktab ini keliling ke daerah-daerah, nisan-nisan itu dicatat. Karena biasanya kita bisa menemukan dari nisan-nisan yang ada, tahunnya, segala macamnya, hubungannya kemana. Jadi untuk menentukan bahwa ini bagian atau dicatat di maktab ini tidak mudah. Kita semua sudah mendengarkan ya cuplikan video itu dokumentasi milik Robitoh Alawiyah ya, yang katanya itu organisasi yang mencatat nasab Bani Dobolowi sebelum 2022, sebelum munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, dari cuplikan video tersebut ada penolakan keras lembaga pencatat nasab Robitoh Alawiyah terhadap adanya keturunan Wali Songo garis lurus laki-laki dengan alasan tidak adanya catatan nasab selama 200 tahun menurut mereka. Tapi Robitoh memasukkan Wali Songo dalam jalur nasab mereka. Katanya Wali Songo itu Ba'alwi, dzurriyyah Nabi dari Ubaidillah. Namun tidak ada keturunan Wali Songo jalur laki. Tidak ada catatan selama 200 tahun. Nah, ini kan iskal. Bagaimana mungkin tahu-tahu Wali Songo dimasukkan ke catatan mereka, padahal dari cuplikan video di atas katanya tidak masuk karena Wali Songo itu sepi catatan selama 200 tahun kan gitu kan. Nah, setelah tesis muncul dengan membawa fakta ilmiah tentang silsilah mereka Kabaib Dobolowi ini kan, yang ternyata nama Ubaidillah tidak tercatat selama 550 tahun. Nah, kalau mereka mengatakan 200 tahun tidak tercatat Wali Songo kan, makanya tidak masuk sebagai dzurriyyah Nabi. Nah ini 550 tahun datuknya para kabib tidak tercatat, sepi. Sungguh membuka mata dunia. Ya. Iya, nasab kabaib ternyata hasil pencakokan. Ya. Ya, kalau bukan pencakokan apa? Ya buktinya seperti itu sih, realitanya seperti itu. Kita bisa menyebutnya sebagai nasab palsu, ya. Selama 3 tahun ya, 2022-2025, para kabaib dan pengikutnya bersikeras tidak terima dengan fakta ini. Nah, secara logika ya, sebuah nasab terputus 200 tahun saja mereka tolak, ya. Apalagi 550 tahun. Kan makin jauh, panggang dari api kan. Tapi mereka dengan PD-nya tetap kekeh, gitu kan. Makanya ini Wali Songo ini betul-betul bangkit. Sehingga kalau bahasa kerennya itu ya betul-betul bangkit, ngamuk beneran ini. Sehingga para kabib ini wah sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada harapan lagi mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, alias nasab mereka sudah mungkotingun batilun mardudun. Nah, menurut Kiai Imad seperti itu kan. Lah, sengotot apapun mereka ya tetap batal kan, batal. Kalau dulu mereka dengan PD-nya masih di atas angin ya, sebelum adanya tesis bahwa Wali Songo ini tidak bisa diisbat karena
200 tahun sepi ini. Iya, makanya Bahar ini tetap ngotot. Sekecil apapun kami tidak mau mencabut omongan saya, karena omongan saya ini berdasarkan keputusan Robitoh Alawiyah. Nah, ini yang menjadi referensi buat kita semua, bahwa antara Robitoh Alawiyah dan Bahar itu ada apa. Robitoh kan tidak mau mengakui tentang info yang disampaikan Bahar, katanya kalau hari ini ada orang yang mengaku cucu Wali Songo itu bohong karena dari jalur ayah putus. Ternyata Bahar kan dapat informasi tersebut dari Robitoh Alawiyah. Tapi Robitoh Alawiyah tidak mengakuinya. Nah, ini ada apa ini sebenarnya? Ketakutan atau gimana? Ya, apa karena saking liciknya mereka terbongkar boroknya gitu loh. Nah, lalu Bahar ini ngamuk ini, betul ya. Ada yang kan? bilang kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan kan? jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum. Mau pidana kek, mau kan? mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab dari keturunan Rasulullah SAW. Mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Ini saya Bahar bin seharusnya tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwa saya semua Azamat Khan kelakuan putus orang yang sampai punya di Wali ambisi Songo besar berdasarkan surat edaran untuk Robitoh menguasai, menghegemoni bahwa Duriah Wali Songo, bahwa Duriah Nabi yang ada di Nusantara adalah golongan David Dobolowi, akhirnya terbantahkan dengan adanya tesis, dengan adanya polemik nasab ini, sehingga Khabib ini betul-betul kebingungan untuk membuktikan dirinya. Kalau dulu mengatakan bahwa Wali Songo itu terputus 200 tahun, nah tesisnya Kiai Imam bahkan separuhnya jauh lebih dahsyat, 550 tahun, dan lebih ngeri lagi kan, lebih heboh lagi gitu. Terus mau alasan apa itu? Terus yang menjadi Duriah Nabi yang asli siapa? Nah, ini kan. Dan alhamdulillah dari Naqobatul Ansab Aulia Itiskah itu sudah mengantongi syahadah dari Naqobah Internasional, dari Pakistan, dari Yunan, sudah diakui. Nah, ini giliran Khabib Dobolowi ini, siapa yang mengisbat atau mengesahkan nasab mereka? Tidak ada. Adanya Robitoh Alawiyah itu cuma ada di Indonesia, di luar tidak ada, dan mereka tidak diakui gitu loh. Akan tetapi kalau Wali Songo sudah diakui oleh internasional, rekam jejaknya ada, bisa ditelusuri, artefaknya juga ada. Ini membuktikan bahwa apa? Dzurriyyah Nabi yang asli adalah Wali Songo, bukan Khabib Dobolowi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.